Dan prakteknya di saat kita berdakwah, semua yang mengaku kepada Islam itu banyak dan hanya satu yang benar. Maka berapa firqah yang ada di antara kita? Dan yang notabene dari salafiyin saja, berapa yang berbeda dengan kita? Ada salafiyin roja, ada salafiyin sururi, ada salafiyin as-sa'afiqah, kelompoknya Luqman, Mbak Abduh. Dan ada salafiyin al-hajuriyun, kelompoknya al-hajuri. Dan banyak yang lainnya. Maka kita yang sudah sedikit ini, maka lebih baik, dan itu yang ditargetkan dan diinginkan, kita saling merangkul, kita saling bersatu, bukan kita bercerai-berai. Allahul musta'an. Maka oleh sebab itu Imam Ali Ibnul Madini mengatakan kana Abu Awanah fi Qatadah dhaif. Lihat, Abu Awanah jika meriwayatkan dari Qatadah dhaif, dan periwayatan dari Qatadah jauh. Abu Awanah tabaqah ke-7, Qatadah tabaqah ke-4, menunjukkan dia sudah mulai tua dan mungkin kitabnya tidak dibawa dan hafalannya sudah berkurang. Maka disebutkan li'annahu kana qad dhahaba kitabuhu, karena pada saat itu dia sudah tidak membawa kitab lagi. Wa kana ahfad min Sa'id, dan dulu dia hafal dari Qatadah, dari Sa'id. Siapa Sa'id? Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas, dari Qatadah. Maka dulu Waddah al-Yaskuri lebih kuat daripada Sa'id dan mempunyai kitab. Namun di saat dia tidak membawa kitab, meriwayatkan dari Qatadah, dari hafalannya, maka karena sudah tua juga, mulailah hafalannya pudar. Kesimpulannya Ali Ibnul Madini membedakan bagaimana periwayatan Abu Awanah dengan kitab dan periwayatan Abu Awanah tanpa kitab. Kemudian meriwayatkan dari Musa Ibnu Abi Aisyah Al-Hamdani Al-Kufi. Maka dia seorang yang siqah. Disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in siqah, Ya'qub Ibnu Sufyan Al-Faswi siqah. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah minas siqat. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri kana yuhsinu tsana alaih, bahwa dia dipuji oleh para ulama. Berkata Ahmad Ibnu Hanbal, ma rafa'tu ra'si qat illa ra'aituhu yusalli fi sathihi. Maka aku tidak pernah mengangkat kepalaku kecuali dia dalam keadaan salat di tempatnya. Maka rawi ini rawi yang siqah. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair Al-Asadi. Maka Sa'id Ibnu Jubair Al-Asadi, dia adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Dan dia di sini tentunya di atas derajat siqah. Dan di sini Sa'id Ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibni Abbas, maka periwayatannya sangat kuat. Karena dia periwayatannya dari Ibnu Abbas sangat kuat. Maka dia adalah rawi yang siqah, imam hujjah, disiqahkan oleh para ulama dan dipuji oleh para ulama. Maka dulu Sa'id Ibnu Zubair, kata Sufyan Ats-Tsauri, yuqaddimuhu ala Ibrahim fil ilm, lebih didahulukan daripada Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Maka Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai lewat jika datang Sa'id Ibnu Jubair. Dan dulu Abdullah Ibnu Abbas, lihat bagaimana dari sifat-sifat tawadu para ulama kibar. Ibnu Abbas seorang alim sahabi yang diambil ilmunya bertahun-tahun oleh Sa'id Ibnu Jubair. Maka apa ucapan Abdullah Ibnu Abbas di saat datang orang-orang Kufah bertanya kepada Ibnu Abbas? Dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas, ya ahlal Kufah tas'aluni wa fikum Sa'id Ibnu Jubair.
Maka wahai ahlul Kufah, kalian datang berbondong-bondong kepadaku, padahal di tempat kalian ada Sa'id ibnu Jubair. Maka ini menunjukkan bahwa kedudukan Sa'id ibnu Jubair sangatlah kuat setelah meriwayatkan hadis-hadis dari Abdullah ibni Abbas. Maka meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Abbas seorang sahabi yang ma'ruf, dan dia antum tahu umurnya di saat Nabi meninggal. Ayo dijawab, silahkan Ucok. Ibnu Abbas berapa umurnya di saat Nabi meninggal? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Wais, Abdurrahman, Kam, Ta'rif. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, senyum semua. Umurnya 13 tahun. Nabi meninggal umurnya 13 tahun. Seperti siapa 13 tahun coba? Ngacung. Yang umurnya 13 tahun siapa? Itulah misalnya. Badannya gede. Cuman akalnya masih biasa. Maka Ibnu Abbas pada saat itu dijadikan oleh Umar air, ya Allah yahdikum. Siapa yang nyalakan itu harus matikan. Lewat. Maka di sini Abdullah ibnu Abbas dari sahabat yang kecil, namun dijadikan oleh Umar ibn al-Khattab menjadi bagaikan majlis syura. Dan majlis syura adalah para kudama minal muhajirin wal ansor. Tidaklah yang ikut di sana orang-orang yang besar dari ahlul ilm dan ahlu al-badr. Maka Ibnu Abbas meninggal Nabi umur 13. Adapun perang Badar terjadi di 2 Hijriah. Maka 13 dikurangi 2 berapa? 9. 13 dikurangi 2 berapa? 11. Apa gimana? Iya. Maka terbayang bagaimana saat perang Badar berapa usia Ibnu Abbas. Maka Nabi meninggal Ibnu Abbas 13 tahun. Maka di saat perang Badar di 2 Hijriah, berarti usia Ibnu Abbas berapa? Dikurangi 8 tahun dari 13. Maka 5 tahun. Maka perang Badar Ibnu Abbas berusia 5 tahun. Maka keutamaan Ibnu Abbas, dia masih muda dan alim di zamannya, sampai dijadikan oleh Umar majelis asyura, masuk dia. Anak 13 tahun atau 15 tahun di zamannya dimasukkan majelis asyura, berkumpul dengan para kibar as-sahabah. Dan Ibnu Abbas mengatakan, membaca ayat la tuharrik bihi lisanak, jangan kamu gerakkan lisanmu. Berkata Ibnu Abbas, katakan bahwa Nabi SAW merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi, sehingga beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Maka berkata Ibnu Abbas kepadaku, kepada siapa? Kepada Sa'id ibn Jubair. Maka aku gerakkan keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan keduanya. Dan Sa'id ibn Jubair berkata, dan aku menggerakkan keduanya bagaikan Ibnu Abbas menggerakkan keduanya. Maka ia gerakkan kedua bibirnya sehingga Allah menurunkan ayat, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca agar kamu tergesa-gesa untuk menyampaikannya. Sebab kewajiban kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya. Ini makna dari ayat. Maka dulu Nabi di saat datang wahyu menggerak-gerakkan lisan, dan kemudian dilarang. Dan berkata Ibnu Abbas,
Mengumpulkan yang dimaksud adalah mengumpulkan di dadamu, lantas kamu membacanya setelah dikumpulkan. Maka jika kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Adapun ayat, maka ikutilah bacaannya, berkata Ibnu Abbas, maka dengar dia baik-baik dan membacanya. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini bahwa dulu Jibril menemui Rasulullah SAW, maka diturunkan wahyu dan Nabi mendengar baik-baik. Dan jika Jibril telah pulang ataupun naik, selesai dari menyampaikan wahyu, maka beliau membacanya sebagaimana Jibril membacakannya kepada para sahabat. Maka di sini faidahnya barakallahu fikum, dari segi ilmil hadis, hadis musalsal, yang mana di sini disebutkan Nabi dulu la tuharrik bihi lisanak, di saat turun Jibril menggerak-gerakkan lisan karena saking dahsyatnya bagaimana turun wahyu itu. Maka diturunkan oleh Allah la tuharrik bihi lisanak. Maka di sini di saat meriwayatkan hadis kepada Sa'id ibn Jubair, sengaja Ibnu Abbas menggerak-gerakkan lisan seperti dulu Nabi menggerak-gerakkan lisan, kemudian turun ayat la tuharrik bihi lisanak litajala bih. Maka Ibnu Jubair pun meriwayatkan hadis ini kepada muridnya dengan menggerak-gerakkan lisan. Maka di sini yang dimaksud dengan hadis musalsal, musalsal bil mada, bis sifah. Bukan musalsal bil lafadz hadatsana, hadatsana, akhbarana, tetapi musalsal bi as-sifah. Maka faidah dari hadis ini, bagaimana keadaan di saat diturunkan kepada Nabi dari ayat Al-Quran, maka perkara yang sangat besar. Dan hubungannya di sini, faida qara'nahu fattabi' Qur'anah, bahwa Al-Quran kalamullah, dan dia diturunkan dari ucapan Allah kepada Jibril, dan Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad yang tadinya menggerakkan lisan karena merasa berat dan takut dan dahsyat, disuruh untuk tidak menggerakkan lisannya. La tuharrik bihi lisanak litajala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, jam'ahu ay fi sadrik, aku mengumpulkan di hatimu agar kamu menghafalnya. Summa taqra'uhu, kemudian setelah itu kamu membacanya. Maka setelah itu berkata Ibnu Abbas, maka Nabi fastami'u lahu, Nabi mendengar di saat Jibril membaca tanpa menggerak-gerakkan mulut. Wa ansit, maka Nabi diam, kemudian terus dibaca ayat berapa dan ayat berapa. Summa inna alaina an taqra'ahu, kemudian setelah itu Nabi, setelah Jibril alaihi salam sudah tidak ada, maka Nabi meriwayatkan kepada para sahabatnya dan ditulis oleh para sahabat. Maka inilah yang kita bahas juga di dalam ilmil qiraah, bahwa Nabi di saat membaca, maka dibacakan qiraah pertama, qiraah kedua, qiraah ketiga, dan seterusnya, sehingga Al-Quran diturunkan ala sab'a ahrufin, diturunkan dengan 4 bahasa Arab, dengan 7 bahasa Arab. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Silahkan.